Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Hari ini kita akan membahas mengenai leverage. Leverage dalam keuangan berarti menggunakan pinjaman atau hutang atau biaya tetap untuk meningkatkan potensi keuntungan perusahaan. Jadi ibaratnya seperti tuas atau lever dalam fisika, dengan tenaga kecil kita bisa mengangkat beban yang besar. Dalam keuangan, dengan modal sendiri yang terbatas, perusahaan juga bisa mengangkat hasil lebih besar dengan bantuan hutang. Oke, ini dengan yang dimaksud dengan tuas ya. Oke, ini beban yang berat dan kemudian dengan sedikit tekanan kita akan meningkatkan pendapatan. Nah, seperti ini. Baik, jenis leverage itu ada 3. Yang pertama operating leverage. Ya, ini terjadi karena adanya biaya tetap dalam operasional, misalnya sewa gedung, gaji manajer, dan lainnya. Kemudian jika penjualan naik sedikit saja, maka laba juga bisa naik banyak karena biaya tetap tidak berubah. Contohnya ya bioskop. Kalau di bioskop itu kan sudah ada layar dan kursi ya yang tersedia ya. Jadi ini merupakan biaya tetap. Nah, sedangkan penonton ya, tambahan penonton itu akan langsung menambahkan keuntungan. Oke, kemudian yang kedua, ini mengenai financial leverage atau leverage keuangan. Ini terjadi karena penggunaan hutang. Ya, jadi ingat operational leverage tadi penggunaan biaya tetap. Sedangkan financial leverage ini biaya hutang. Kalau kalian ingat mengenai income statement, bahwa saya sudah pernah menyatakan di dalam income statement di sini ada 2 bagian aktivitas. Ini operating activity dan kemudian financial activity. Nah, sebenarnya ini yang kita hitung. Ya, ini kan dari revenue sampai EBIT ya. Ada revenue dikurang cost dan menghasilkan EBIT, ini semua adalah operating activity, sedangkan financial activity dari mulai pengurangan EBIT dengan tax ya. Inilah yang menjadi financial activity. Dari earning after tax inilah kita akan mendapatkan EPS ya, earning per share. Nah, jadi financial leverage saya kembali ke sini. Kalau perusahaan menggunakan hutang akan membayarkan bunga ya, interest. Kalau laba naik, pemegang saham bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Contoh, perusahaan meminjam uang untuk membeli mesin. Ya, kalau mesin ini meningkatkan produksi dan penjualan, keuntungan setelah bayar bunga juga bisa lebih tinggi daripada hanya pakai modal sendiri ya. Jadi earning after tax ini akan meningkat sehingga EPS juga meningkat. Nah, yang ketiga, ini adalah total leverage. Dia merupakan ukuran komprehensif yang menggambarkan dampak gabungan dari operating leverage dan financial leverage terhadap laba bersih perusahaan. Konsep ini menunjukkan sejauh mana perubahan penjualan akan mempengaruhi laba bersih setelah memperhitungkan biaya tetap operasional maupun beban bunga dari hutang. Oke, ilustrasinya bisa kalian baca di sini. Oke, 2 konsep yang akan meningkatkan pemahaman kita mengenai resiko ya. Yang pertama adalah operating leverage. Operating leverage ini akan mengakibatkan resiko bisnis pada perusahaan. Sedangkan financial leverage ini akan meningkatkan resiko keuangan pada perusahaan. Resiko bisnis adalah suatu ketidakpastian ketika perusahaan ingin mendapatkan EBIT-nya. Oke. Nah, resiko bisnis tersebut ini akan diakibatkan oleh
berbagai penjualan, volume penjualan, kemudian adanya kompetisi, adanya variabel biaya, adanya diversifikasi produk, permintaan suatu produk, dan juga operating leverage. Pada operating leverage, penggunaan dari biaya tetap itu berbeda efeknya dibandingkan dengan penggunaan biaya variabel. Kalau perusahaan itu mempunyai biaya operasional yang cukup tinggi, maka akan terjadi perubahan EBIT yang signifikan juga jika penjualan mengalami perubahan. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa di dalam income statement itu revenue dikurangi cost. Cost ini terdiri dari cost fixed cost ya, kemudian variable cost. Nah, variable cost ini itu bergantung pada penjualan, ya kan? Karena ini saya kurangin dulu, ini berarti jadi EBIT. Maka kalau ininya biaya tetap ini semakin tinggi, maka EBIT ini juga akan berubah seiring dengan perubahan penjualan. Nah, seperti dinyatakan tadi bahwa operating leverage ini terkait dengan biaya tetap, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai analisa break-even point atau titik impas ya. Oke, break-even point ini adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Kalau di dalam matematika ekonomi, kalian sudah membahas bahwa profit sama dengan dalam pelajaran ekonomi maksudnya TR dikurang TC, ya ini profit. Di dalam keuangan, si profit inilah yang merupakan EBIT. Ya, break even point terjadi ketika profit sama dengan 0 atau EBIT sama dengan 0. Di sini. Maka TR adalah TC. Nah, TR itu merupakan kuantitas dikalikan harga dan total cost adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Fixed cost ini biasanya adalah bilangan konstan, saya nyatakan dengan F, dan variable cost adalah Q dikalikan variabel per unit. Oke, sehingga kalau saya gabungkan ini ada faktor Q, kan penjualan itu kan gerak ya. QP dikurangi QV sama dengan F. Q adalah P dikurang V sama dengan F. Maka QBEP adalah fixed cost dikurang price dikurang variable per unit. Ini dia. Oke. Semakin tinggi operating leverage, maka BEP juga akan semakin tinggi. Karena biaya tetap besar, maka numerator dalam rumus BEP ini juga semakin besar. Ya, sehingga BEP akan semakin tinggi. Nah, artinya perusahaan harus menjual lebih banyak unit agar bisa impas. Jika BEP ini terlampaui, maka laba akan melejit. Ya, jadi QBEP ini adalah nilai kuantitas terminim yang harus minimal yang harus didapat oleh perusahaan. Dengan kata lain, analisa break even ini adalah analisa break even kuantitas impas adalah jumlah unit yang harus dijual perusahaan sebelum perusahaan mulai memperoleh laba, atau bisa dinyatakan juga unit paling kecil yang bisa kita harus dapat atau perusahaan harus dapatkan sebelum dia akan untung atau memperoleh laba. Elemen penting dalam break even point adalah total cost, fixed cost, dan variable cost serta harga ya, satu lagi ya. Harga saya tulis saja. Nah,
Nah, fixed cost ya. Fixed cost itu nilainya konstan. Mau berapapun penjualan, semakin banyak penjualan, unit penjualan, fixed cost ini harusnya tidak berubah. Ya, ini contoh-contohnya. Beban sewa, beban gaji, depresiasi bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan ini grafik variable cost, dia akan semakin tinggi seiring pertambahan dari unit penjualan. Ya, ini unit penjualan. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, kemudian biaya pemasaran langsung. Ini semua setara atau selaras dengan jumlah penjualan. Berikut merupakan grafik dari total cost, jadi fixed cost ditambah dengan variable cost. Variable cost dari mulai 0 sampai suatu angka di sini, fixed cost ini konstan. Ketika ditambahkan garis hijau dengan garis merah, maka akan mendapatkan garis ungu ini. Ya. Kemudian break even point adalah ketika penjualan, ya, revenue ini bertemu dengan si total cost ini, total cost yang ungu tadi. Jadi ketika ini memotong, ini titik potong antara grafik penjualan dengan grafik total cost, maka disinilah titik potong ini, titik temu antara penjualan dengan total cost ini merupakan break even point. Di sini terjadi ketika EBIT-nya sama dengan 0. Ya, atau profitnya sama dengan 0. Profit operating income sama dengan 0. Jadi saya kembali tuliskan bahwa break even analysis atau break even point ini persamaannya adalah sebagai berikut. QB sama dengan F dibagi P min V, di mana QB adalah kuantitas pada break even point, F biaya tetap, P harga, ya, harga dari produk, dan V adalah biaya variabel per unit. Nah, demikian pula break even point dalam bentuk sales dollars. Kalau tadi Q, sekarang kita jadikan dalam bentuk revenue, ya, atau penjualan. Jadi saya ulang lagi, Q adalah F dibagi P min V, ya. Nah, ini kita kembalikan lagi menjadi penjualan, berarti P kali Q pada break even point sama dengan di kiri dikali P, maka di kanan juga dikali P. Oke. Nah, P ini kita letakkan di bawah, P kali QB ini, sebentar, P kali QB adalah penjualan, ya, atau pendapatan, ya. Pendapatan saya ikut simbol di sini, pendapatan adalah untuk yang ini. Kemudian P yang ini saya pindahkan ke bawah. Jadi F tetap dibagi P min V. Lalu P yang di atas kan boleh kalau saya bikin jadi 1 per P. Ya kan? 1 dibagi 1 per P itu kan P. Nah, jadi sehingga S bintang sama dengan F-nya tetap di atas sebagai pembilang. Kemudian 1 per P dikalikan P itu adalah 1. V dibagi P adalah ini dia. Ya, variable cost per S. Jadi rasio total variable cost terhadap penjualan. Jadi sebenarnya saya bikin gini, ya. S sama dengan F dibagi 1 per P bagi P dikurang V per P, ya. Kalau ini sama-sama dikalikan kuantitas boleh kan? Jadi ini F per 1 dikurang variable cost besar dibagi dengan penjualan. Nah, gitu. Inilah asal-usul persamaan ini. Nah, ini contoh perusahaan Basket Wonders. Dari informasi di bawah, informasi yang berupa fixed cost $100.000, kemudian penjualan keranjangnya adalah 43,75, ini sebagai price.
Kemudian variable cost-nya 18,75 per basket. Jadi fixed cost 100.000 ya, diketahuinya. Harga 4375. Kemudian variable cost per unit sama dengan 1875. Oke. Nah, yang ditanya adalah break even point pada saat berapa kuantitas pada saat break even point dan juga grafiknya ya. Oke. QB kuantitas dari break even point tadi sudah kita bahas adalah FC dibagi P dikurang V, harga dikurang variable cost. Jadi ini 100.000 dibagi 4 3,75 dikurang 18,75 hasilnya 4.000 units. Nah, ini kuantitas BEP yang hal pertama. Hal kedua adalah baik saya tulis di sini SB atau S star ya. S star itu atau pendapatan saat BEP. Kalau ini kuantitas BEP ya, kuantitas saat BEP. Nah, biasakan menulis bahasanya di sini ya, kalimatnya jangan hanya sekadar simbol. Pendapatan saat BEP. Pendapatan saat BEP adalah QBEP dikalikan dengan harga. Jadi ini 4.000 dikali dengan 43,75 hasilnya adalah 175.000. Oke, nah break even chartnya, jadi kita bikin satu-satu. Yang pertama, saya tulis sini aja ya. Ini Y dan ini Y. Ini adalah revenue, total cost, variable cost, fixed cost. Ya, kemudian X-nya ini adalah kuantitas. Q. Ini kita bikin, awas ini harus sama ya. Selalu sentimeternya ini harus sama antara X sama Y. Pakai penggaris, jangan lupa. Nanti bawa penggaris saat ujian. Ya. Oke, ini per 1000. Jadi sentimeternya harus sama, tapi skalanya di sini boleh berbeda-beda. Yang di bawah ini saya bikin 1000, 2000, 3000. Jadi per 1000. Yang ini per 50. 150, 200. Oke, yang pertama fixed cost. Fixed cost-nya adalah 100.000 ya. Ini dalam ribuan. Nah, jadi ini saya bikin orange. Ini garis lurus, berarti ini fixed cost. Oke. Kemudian saya ikuti di gambar ya. Yang hijau variable cost. Variable cost pada saat Q sama dengan 0, maka variable cost-nya kan Q kali V. 0 kali V. Jadi hasilnya adalah 0. Makanya startnya di 0. Kemudian kita punya saat break even point ini adalah 4.000. Maka variable cost-nya adalah 4.000 dikali Q kali V lagi ya. V-nya adalah 18,75. Oke. Ya, itu adalah 75.000. Benar ya? Nah, jadi kita gambarkan pada saat 4.000, mana 4.000 ini ya. Pada saat 4.000 yang itu tadi 7.500 75.000 berarti antara 50.000 dan 100.000. Jadi saya buat di sini. Nah, ini variable cost-nya, cuman kan total cost berarti kan variable cost ditambah fixed cost, jadi 100 tambah 75.000. Jadi 175.000. Hanya ini saya naikin 150, 175 berarti ada di sini ya. Nah,
Oke, jadi ini adalah, nah ini total cost. Revenue, ya pendapatan, ini sudah ada nih saat Q, kan berarti kan saat break even point, benar ya, revenue sama dengan total cost, 175 sama dengan 175. Nah sekarang kalau misalnya, sorry salah saya. Ini total cost-nya bukan di sini ya, salah. Total cost-nya itu jadi kan saat saya salah. Saat total cost, ini total cost saat Q sama dengan 4000. Tapi kalau total cost pada saat Q sama dengan 0, total cost adalah fixed cost tambah 0 kan, variable cost pada saat Q-nya 0 kan 0. Jadi total cost pada saat Q sama dengan 0 itu sama dengan 100.000. Makanya startnya Q sama dengan 0 tuh di sini untuk total cost. Nah, jadi gitu ya kalau tarik garis lurus. Revenue pada saat Q sama dengan 0, ya berarti pendapatannya 0. Ya kan? S pada saat Q sama dengan 0, maka dia 0 dikali P, 0 dikali 4375, ya 0 hasilnya. Saya nggak tulis P-nya lagi ya, nilainya ya. Jadi ini tetap di sini juga, maka ini, nah ya, jadi ini titik potong BEP. Di sini ini adalah laba, yang ini area ini adalah rugi, loss ya. Oke, sorry, ini profit. Nah, jelas ya, ini sama dengan ini grafiknya. Nah, sekarang kita masuk ke leverage. Setelah kita membahas mengenai break even point tadi, leverage dibagi jadi 3, leverage operasi, finance, sama total. Ya, saya ulang kembali dengan definisi yang dengan bahasa yang berbeda. Leverage operasi ini dihasilkan dari biaya operasi tetap dan tidak bervariasi dengan tingkat penjualan perusahaan. Sedangkan leverage keuangan dihasilkan dari penggunaan sumber pembiayaan perusahaan atau hutang ya, yang membutuhkan tingkat pengembalian tetap atau bunga. Leverage total itu gabungan atau total leverage, atau gabungan atau total leverage, di mana adalah leverage ini adalah hasil dari efek gabungan leverage operasi dan keuangan. Kalau saya bikin dulu ya, ada segitiga leverage di sini. Yang pertama adalah operating leverage, financial leverage, kemudian ada campuran mix. Saya bikinnya apa ya? Campuran ya, mix, gabungan. GL. Ya, GL. CL lah, campuran ya. Nah, di sini kita melihat sesuatu itu. Yang pertama itu adalah penjualan. Penjualan ini akan mendongkrak EBIT. Ya, EBIT akan mendongkrak EPS. Jadi hubungan antara sales dengan EBIT itu ditandai dengan operating leverage. Dan ada yang kita nanti nyatakan sebagai angka multipliernya, itu kita namakan degree of operating leverage. Sedangkan sebaliknya EBIT ini kan harus menghasilkan kekayaan investor. Ya, kekayaan pemilik perusahaan. Nah, itu dinamakan dengan EPS atau earning per share, earning after tax. Oke. EPS itu adalah earning atau net income dibagi dengan lembaran saham. Ya. Jadi ini tadi sales harus dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap EBIT, bagaimana peningkatan penjualan terhadap peningkatan EBIT. Kemudian ketika EBIT meningkat, bagaimana peningkatan kekayaan. Ya. Nah, multiplier dari financial leverage ini, bagaimana kita melihat langsung EBIT efeknya terhadap EPS, itu kita namakan degree of financial leverage.
Nah, campuran itu sebenarnya kita bisa langsung melihat ketika sales ini meningkat, bagaimana peningkatan EPS. Angka multipliernya itu dikatakan dengan degree of combined leverage. DCL, degree of combined leverage. Ya, oke. Nanti kita akan bahas lebih detail. Berikut adalah definisi yang telah saya nyatakan tadi, bahwa operating leverage berkaitan dengan biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tingkat penjualan tertentu, yang saya bilang sales. Dengan menggunakan operating leverage, perusahaan mengharapkan bahwa perubahan penjualan akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga, pajak, atau EBIT yang lebih besar. Multiplier efeknya yang dihasilkan karena penggunaan biaya operasi tetap tadi terhadap EBIT itu kita nyatakan dengan DOL, degree of operating leverage. Oke. Nah, ini DOL. Saya kembali lagi ke segitiga leverage ya. Ini penjualan, yang ini EBIT, yang ini EPS. Jadi yang mau kita lihat adalah ketika kita merubah penjualan, di mana-mana kan perusahaan itu akan pengen selalu berkembang ya. Yang seperti saya bilang bahwa akan meningkatkan kekayaan. Gimana meningkatkan kekayaannya? Ya, pertama dari penjualan dulu. Kalau bisnis kan pendapatan itu ditingkatkan dengan penjualan. Jadi ketika penjualan meningkat sekian persen, itu EBIT-nya berapa? Ya, peningkatan EBIT-nya berapa? Nggak selalu bahwa peningkatan sales 10% itu akan menghasilkan EBIT 10% juga. Enggak begitu. Tidak, ya, belum tentu. Jadi kita harus melihat kenapa? Karena kan ada lagi pengurangan biaya-biaya tadi, biaya tetap, biaya variabel. Jadi tidak murni sama peningkatannya. Makanya ini yang kita lihat. Nah, jadi DOL ya, degree of operating leverage, itu kita mau lihat dongkrakannya penjualan terhadap EBIT itu berapa. Jadi kita nyatakan dengan persentase EBIT akibat persentase penjualan. Nah, gini ya. Kemudian si degree of operating leverage ini juga kita bisa lihat di dalam struktur income statement atau struktur saya bilangnya ya. Bagaimana ini kan, ingat operating activity itu berarti kegiatan manajerialnya ya. Manajemen activity-nya, bagaimana dia punya cara untuk mengatur penjualan dengan biaya. Oke, jadi degree of operating leverage ini sebenarnya adalah kita bisa lihat dari hasil dari revenue, harga, sales dikurang variable cost, biaya variabel, dibagi dengan sales. EBIT ini kan total dikurang total cost ya. Oke, jadi berikut Q kali P min variable cost dibagi Q kali P min variable cost min FC. Jadi ini kan sales adalah Q kali P ya. Ini variable cost ini Q kali P kecil dibagi Q kali P. Nah, total cost itu kan ada Q kali P dikurang total cost itu kan fixed cost tambah variable cost. V kali Q. Nah, makanya diurainya jadi seperti ini. Ya, Q-nya dikeluarkan kali P kurang VC, Q-nya juga ini dikeluarkan P kurang VC dikurang fixed cost. Ya, atau sales dikurang total variable cost, sales kurang total cost. Dimana total cost adalah variable cost dengan fixed cost, sama dengan ini. Gitu ya. Jadi ada dua cara kita, bukan dua cara, dua metode untuk menghitung DOL. Nah, si DOL ini pasti ada di dalam
di dalam struktur dari income statement. Jadi itu adalah apa ya istilahnya ya? Karakter dari perusahaan tersebut, dia sanggup membuat operating leverage-nya seperti apa. Makanya diukurnya dari bagaimana cara dia menjual, cara dia mengatur variable cost, dan juga cara dia mengatur fixed cost-nya. Oke. Nah, DOL ini kalau pada saat BEP, degree of operating leverage-nya ini tak terhingga. Sedangkan kalau di area sini, di mana ini adalah profit, ya, DOL ini mendekati 1. Jadi DOL ini kecil dari 1. Turun mendekati 1 ya, turun mendekati 1. Sedangkan DOL di area loss itu mendekati min 1. Ya, jadi Oke, kita masuk ke contoh basket wonder tadi. Ini ada Lisa Miller, manajernya sepertinya. Dia mau menentukan degree of operating leverage pada penjualan 6.000 unit. Tadi break even point-nya ingat ya. QBEP-nya tadi adalah 4.000 unit. Ya. Tadi ini soal basket wonders. Oke. Nah, ini masih sama, fixed cost-nya masih sama. Harga dan variable cost-nya masih sama. Oke. Oke, karena ini adalah diketahuinya dari apa tadi, harga, kemudian variable cost dan fixed cost. Harganya tadi adalah berapa tadi ya? 100.000. Sorry, bukan 100.000. Fixed cost-nya 100.000. Kemudian variabel harganya 43,75 dan variable cost per unitnya adalah 18,75 per basket. Ya. Yang ditanya DOL. Oke. Jawab. Nah, kan ingat DOL tuh tadi ada 2 cara ya. DOL kalau dari apa namanya? Dari input yang sudah ada sebelumnya, kita bisa cari dari Q kali P min Q kali V per Q P kurang V dikurangi fixed cost. Oke. Nah, oh ya. Tadi Q-nya adalah 6.000 ya. Nah, jadi artinya perusahaan ini ketika Q-nya segini, dia mampu melakukan menetapkan harga P, menetapkan harga variable cost, dan menetapkan harga fixed cost. 6.000 kali 43,75 kurang 18,75 dibagi 6.000 bagi 43,75 kurang 18,75 dikurangi lagi 100.000 ya. Ini 150.000 dibagi 150.000 dikurang 100.000. Hasilnya adalah 150.000 bagi 50.000. Nah, ini DOL berarti 3 ya. 3 kali lipat. Artinya apa? Nah, kan tadi DOL satu lagi, ingat persamaan DOL itu adalah persentase EBIT dibagi persentase sales. Ya. Kan kita tadi intinya dari degree of operating leverage itu kita mau melihat seberapa besar peningkatan EBIT diakibatkan oleh peningkatan sales. Jadi kita bacanya kalau ini 3, DOL-nya isi dengan 3. Kalau ini 1%, maka berapa persen EBIT? Ya, berarti EBIT itu
persentase EBIT adalah 3 kali 1 adalah 3%. Artinya jika penjualan atau pendapatan naik sebesar 1%, maka operating income-nya akan naik sebesar 3%. Tuh, ya. Jadi DOL itu adalah kemampuan manajemen operating, bagaimana dia melakukan leverage dari operating activity-nya, sehingga kita bisa langsung menerjemahkan. Kalau DOL ini kita tahu, ketika kita mau meningkatkan penjualan, maka kita juga langsung tahu berapa besar peningkatan dari EBIT-nya. Tuh ya. Semoga bisa dipahami. Baik, soal kedua, ini diketahui penjualan bersihnya sebesar 5 juta. Kemudian ada biaya variabel dan biaya tetap sebesar total jadi 4 juta, sehingga EBIT-nya 1 juta. Bunga pinjaman ini given ya, 250.000. Jadi 1 juta kurang 250.000 menjadi 750.000, ini adalah EBT. Dan ini given juga PPh atau tax 40% sebesar 300.000 dari 750.000. Maka ya ini 40% dari 750.000. Jadi 300.000. Nah, 750 dikurang 300.000 adalah 450.000. Jadi DOL-nya berapa? Ya, DOL berarti kan sales dikurang variable cost per sales dikurang total cost ya. Jadi 5 juta dikurang variable cost 3 juta per 5 juta dikurang berapa total cost? 4 ini ya. 4 juta. Jadi hasilnya 2 kali 10 pangkat 6 ya, juta ya. 5 kurang 4 juta jadi 1 kali 10 pangkat 6, tinggal dicoret, hasilnya adalah 2. Artinya apa? 1% kenaikan dari sales itu akan mengakibatkan 2% kenaikan EBIT gitu ya. Tolong bilangnya tolong diurai pakai kata-kata ya. Ini kan saya pakai simbol karena sedikit ruang saya untuk menulis. Oke, ini juga sama hasilnya sudah tertulis juga ya. Kita masuk ke financial leverage. Di sini leverage keuangan yang dihasilkan dari adanya biaya keuangan tetap dalam aliran pendapatan perusahaan. Jadi DFL ini tadi seperti saya bilang, dia akan mengukur, ini saya kembali ke segitiga leverage. Kalau ini tadi DOL sebagai multiplier efeknya. Nah, ini sekarang mau melihat EPS ya. Multiplier efeknya namanya degree of financial leverage. Jadi DFL ini mengukur sensitivitas perubahan EBIT terhadap perubahan EPS. Oke, perusahaan yang menggunakan sumber dana dengan beban tetap dikatakan bahwa perusahaan mempunyai financial leverage. Dengan menggunakan beban tetap diharapkan agar terjadi perubahan laba per lembar saham atau EPS ya. Ini definisinya. Dan multiplier efek yang dihasilkan itu dinamakan dengan degree of financial leverage. Nah, bagaimana dengan persamaannya? Karena tadi kita mau melihat perubahan EPS terhadap perubahan EBIT, maka beginilah persamaannya kalau kita mau mengartikan dalam persentase EBIT EPS. Sedangkan dari sisi income statement, oke, untuk persamaan DFL lainnya adalah ini ya, Q. Ini sales EBIT dibagi EBIT dikurang I ya, yang ini dulu dilihat yang bagian kedua. Nah, kalau ada dividen,
Jadi gini ya, di financial activity itu kan pengurangannya setelah EBIT itu interest, dan sebelum tax itu kalau ada preferred stock maka ada dividen juga. Jadi ada dividen dibagi 1 min tax di sini. Jadi kalau saya tulis saja, jika ada dividen maka ditambahi dengan yang ini ya. Ini jika ada preferred stock ya, kan habis EBIT ini dikurangi. Nah kalau ada preferred stock ini kan dikurang EBT ya. Nah kalau ada preferred stock ini harus ada pengurangan dividen lagi, baru EBT, ini tax, baru earning after tax ya. Ini jika tidak ada preferred stock. Oke, ini soal Chain Food Oriental Food Company. EBIT-nya expect $10.000. Kemudian bond dengan 10% annual coupon rate, berarti kuponnya 10% dari bond, berarti 2%, jadi 2.000 ya, 20.000 dari 10% ya, jadi 2.000. Oke, dolar ini sebagai interestnya. Kemudian 600 shares of 4% annual dividend preferred stock. Oke, dividen preferred stocknya harganya $4 ya. Share-nya ada 600, maka total dividen total itu adalah $4 kali 600 lembar, berarti kan pengeluaran perusahaan $2.400. Terus oke, yang lain adalah common stock lembar shares, ini preferred stock shares. Common stock shares itu adalah 1000, tax rate-nya 40%. Nah, jadi DFL pada saat 10.000 itu adalah EBIT dibagi EBIT kurang I kurang dividen ya. Dividen per 1 min tax. 10.000 dibagi 10.000 kurang 2.000. Ini saya kurung semua, ini jangan sampai salah. Nah, jadi yang di bawah ini semuanya diolah dulu ya. Oke, hasilnya adalah 2,5. Nah, karena DFL itu adalah persentase EPS yang terjadi akibat persentase EBIT, maka makna dari 2,5% ini adalah kenaikan EPS berapa ketika EBIT itu naik 1%. Nah, jadi EPS itu naik sebesar 2,5%, gitu ya. Baik, kita kembali ke soal lain lagi ya. Diketahui penjualan bersih 5 juta, ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Biaya operasi variabel 3 juta, biaya operasi tetap 1 juta, total 4 juta, EBIT-nya 1 juta. Kemudian bunga pinjaman diberikan juga, diketahui 250.000 sehingga EBT 750.000. Pajak penghasilan 40% dari 750.000 300.000. Kemudian earning after tax 450.000 dan ada dividen saham preferen di sini 150.000 setelah tax ini ya. Laba bersih bagi para pemegang saham biasa berarti 450 dikurang 150.000 300.000. EPS-nya ada 100 lembar, berarti 300.000 bagi 103.000 rupiah per lembar. Nah, jika yang ditanyakan adalah DFL, maka jawabannya adalah DFL itu EBIT dibagi EBIT dikurang I dikurang dividen dibagi 1 min tax. Ya, 1 juta bagi 1 juta kurang 250.000 dikurang 150.000 bagi 1 kurang 0,4. Ingat ini duluan yang diolah ya, yang dalam kurung. Jadi 1 juta dibagi 500.000
itu adalah 2. Artinya, DFL sebesar 2 menunjukkan bahwa pada saat EBIT 1 juta rupiah, setiap 1% perubahan EBIT akan mengakibatkan perubahan EPS sebesar 2% dengan arah yang sama. Jadi sama-sama naik ya. Atau kalau EBIT-nya naik 10%, maka akan mengakibatkan kenaikan EPS sebesar 20%. Sebaliknya juga, penurunan EBIT 10% akan mengakibatkan penurunan EPS 20%. Nah, total leverage ini adalah leverage total terjadi bila perusahaan memiliki baik leverage operasi maupun leverage finansial dalam usahanya untuk meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham biasa. DTL atau DCL ya, tadi saya nulis di awal DCL, itu adalah multiplier effect atas perubahan laba per lembar saham karena perubahan penjualan. Ingat tadi segitiganya ya, sales mengakibatkan EBIT, ini akan mengakibatkan EPS, yang ini pakai DOL, ini pakai DFL. Nah, sebenarnya kita bisa langsung nih, berapakah peningkatan EPS akibat peningkatan sales. Nah, ini pakai DTL ya atau DCL. Oke, jadi DTL itu adalah persentase perubahan EPS akibat perubahan sales. Jadi DTL persentase EPS. Nah, gini. Ya. Nah, kalau digabung, jadi selain tadi, jadi sebenarnya DTL itu adalah DOL kali DFL, operating leverage kali financial leverage. DOL tadi adalah persentase apa tadi? EBIT akibat sales dikali yang ini persentase EPS akibat perubahan EBIT. Nah, jadi ini kalau dicoret-coret kan jadi tinggal persentase EPS terhadap persentase sales. Ya, nah demikian juga dengan yang memakai komponen dari income statement. DTL itu adalah apa tadi yang EBIT? Sales dikurang variable cost dibagi sales dikurang total cost ya. Ini kan DOL. Sedangkan DFL-nya sales dikurangi total cost per EBIT min I atau EBIT min I min D per 1 min tax kalau ada taxnya. Maka, nah ini kan sama, sales kurang TC bisa coret-coret. Jadi tinggal sales kurang variable cost per EBIT min I ya, min D per 1 min tax. Nah, oke. Baik, ini saya lanjut ya. Sama ya. Nah, ini sebagai contoh, Cables Inc., suatu manufaktur komputer kabel, mengharapkan penjualan 20.000 unit pada $5 per unit harga di tahun depan dan mempunyai informasi variable cost $2 per unit, fixed cost 10.000, interest $20.000, preferred stock 12.000, tax 40% dan 5.000 common stock outstanding. Oke, jadi Q-nya 20.000. Kemudian harga $5 units. Variable cost-nya itu $2 per unit. Kemudian fixed cost-nya adalah 10.000. Kemudian interest-nya adalah 20.000. Dan stok dividen preferred stock-nya DPS-nya 12.000. Tax 40%.
shares-nya ada berapa tuh? 12.000. Oke. Ini common stock ya, shares common stock. Awas hati-hati, shares common stock ini dia preferred stock, jangan langsung dikalikan ya, kan beda stok ini. 5.000 lembar. Oke, berarti DTL itu adalah sales kurangi variable cost dibagi sales dikurangi variable cost dikurangi interest dikurangi dividen total cost dikurangi interest dan dikurangi dividen per 1 min tax ya. Nah, si salesnya adalah Q kali P kurang Q kali V per Q kali P dikurangi total cost QV kurang tambah fixed cost dikurang I kurang D per 1 min tax. Nah, ini semua nih ya, hasilnya DTL-nya 6 kali. Artinya peningkatan penjualan sebesar 1% akan menghasilkan peningkatan laba saham sebesar 6%. Ya, jadi gitu. Nanti kalau ditanya DOL, nah coba cari kalian DOL sama DFL-nya berapa ini. Ya, sebagai PR. Oke. Baik, sekian saja dari saya. Nanti juga akan ada soal yang lain lagi diberikan. Terima kasih. Selamat belajar semua.